Hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah menjadi momentum umum bagi kita orang-orang Kristen bahwa di bulan Desember kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita untuk merayakan hari raya Natal. Dan dengan demikian hati kita bersukacita, hati kita dipersiapkan untuk melakukan hal-hal yang indah. Kita bersenandung Natal, kita mempersiapkan diri sedemikian untuk menyambut. Berhubungan dengan momentum perayaan Natal itu, saya akan menyampaikan satu bagian firman Tuhan, satu tema firman Tuhan, yaitu sukacita Natal. Apa itu sukacita Natal? Kita akan membahas dengan luar biasa pada kesempatan ini. Kita akan lihat ayatnya di dalam Yesaya pasal yang ke-61. Saya tidak akan bacakan semua ayat ini, namun saya akan bacakan beberapa bagian ayat yang penting, secara khusus ayat yang ke-10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan tema yang ingin saya angkat pada kesempatan ini, yaitu sukacita Natal. Saya ingin kita hidup sebagai orang-orang percaya, mempersiapkan diri menghadapi perayaan Natal dengan maksimal sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan hal yang sebenarnya. Kalau kita perhatikan konteks dari Yesaya pasal 61 tadi, itu adalah janji tentang keselamatan yang nantinya digenapi di dalam perjanjian baru. Ada banyak cerita yang bisa kita nikmati, ada banyak kebenaran firman Tuhan, ada banyak ayat-ayat yang kita baca yang membawa hati kita bersukacita. Oleh sebab itu, di dalam Yohanes pasal yang pertama disebut bahwa Allah telah menjadi manusia dan setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, hari ini kita berbicara bagaimana kita bersukacita, memiliki sukacita Natal itu sesuai dengan kebenaran Tuhan, sehingga kita merayakan sukacita Natal sesuai dengan kehendak Allah. Untuk pembahasan tema sukacita Natal ini, kita akan bahas di dalam 3 bagian nantinya. Yang pertama adalah memahami kebenaran tentang sukacita Natal. Yang kedua, menerapkan atau mengaplikasikan sukacita Natal itu. Dan nanti yang ketiga, membagikan sukacita Natal. Sekarang kita bahas, kita ungkap tentang kebenaran sukacita Natal. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Yesaya pasal 61 ayat yang ke-10 tadi, penulis mengungkapkan luapan isi hatinya dengan berkata, aku bersukaria di dalam Tuhan dan bersorak-sorai di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sesungguhnya sukacita Natal itu adalah sukacita yang meluap dari hati, yang mengalir dari hati karena Allah telah terlebih dahulu memberikan keselamatan kepada kita. Ini konsepsi yang benar. Saya mau mengingatkan kepada kita bahwa momentum perayaan Natal itu adalah hal yang penting. Banyak orang-orang mencela, banyak orang-orang tidak setuju bahwa Natal itu perlu dirayakan. Mereka berkata Natal tidak perlu dirayakan. Natal tidak pernah diperintahkan untuk dirayakan. Bahkan istilah Natal itu pun tidak muncul di dalam Alkitab. Tapi saya mau ingatkan kepada kita bahwa Allah dengan kasih-Nya yang besar telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Maka kita pun menyambutnya dengan sukacita, menerima kehadiran Tuhan dan keselamatan dalam hidup kita. Itulah Natal. Jadi Natal itu adalah kita menyambut keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka konsepsi ini harus tertanam kuat di dalam hati kita, sehingga apapun kata orang, apapun celaan orang, terutama mereka-mereka yang menolak perayaan Natal, kita tetap kuat, kita tetap kokoh di dalam Allah yang menyelamatkan kita. Kita berkata, saya mau menyambut dengan sukacita apa yang Tuhan sudah lakukan. Saya mau menyambut
kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu saya bersukacita di dalam Tuhan. Maka konsepsi tentang sukacita itu adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam bahasa Ibraninya, ada kata Ibrani gil yang diterjemahkan sebagai sukaria, bersukacita. Ini berbicara tentang sukacita batiniah. Ini berbicara tentang sukacita rohania yang mengalir karena kasih Allah telah ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu harus dipastikan siapapun yang ingin memiliki sukacita Natal, mengklaim saya bersukacita menyambut Natal, harus memastikan diri bahwa ia telah menerima keselamatan dari Tuhan, bahwa ia telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tanpa Yesus, tanpa keselamatan, kita tidak mungkin memiliki sukacita Natal. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Kita harus memahami konsepsinya. Kita harus memahami kebenaran Allah tentang sukacita Natal ini. Itu yang pertama. Jadi kita menyambut kedatangan Tuhan dengan sukacita. Inilah suatu momentum. Ini penting ada di tiap-tiap tahun supaya kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita mengambil momentum ini untuk memperbaiki diri dan mengingat kembali kasih dan keselamatan dari Tuhan yang telah hadir dalam hidup kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menerapkan sukacita Natal. Kita tidak cukup hanya memahami dan mengerti tentang konsepsi kebenaran sukacita Natal. Secara alamiah akan muncul suatu kegerakan dalam hati kita yang membuat kita mengucap syukur, bersukaria di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita mengerti, kita memahami Allah telah datang ke dunia, memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kita karunia dan kehidupan yang kekal bersama Dia, sehingga kita memiliki kepastian kehidupan kekal di sorga bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Maka kita menerapkan dalam hati kita, hidup kita meluap dengan penuh ucapan syukur. Tiap-tiap hari kita mengucap syukur, tiap saat kita mengucap syukur senantiasa. Dan kalau kita lihat di dalam Tesalonika, perintah untuk mengucap syukur itu berlaku bukan hanya sesaat, tetapi berlaku yang sifatnya berkesinambungan. Kita melakukan seumur hidup kita. Kita melakukannya selama hati kita terus memahami, mengerti kasih Allah yang hidup, yang berkarya dalam hati kita. Itu yang penting dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jadi kita menerapkan sukacita. Maka setiap saat ada suatu keadaan hati kita yang membuat kita bersukacita terus, yang membuat kita merasa berbahagia. Di dalam bahasa Inggris disebut lovely. Ada suatu keadaan cinta kasih di dalam hati kita. Memang ini tidak gampang. Kadang kita sudah bersukacita, memilih bersukacita, ada-ada saja serangan dari luar, ada-ada saja orang-orang yang membuat kita tidak bersukacita. Untuk bulan Desember kali ini, kami memilih untuk bersukacita. Kami berkomitmen, sepakat bersama untuk seluruh keluarga. Kami mau bersukacita. Tetapi ada saja hal yang membuat, yang berpotensi membuat kami tidak bisa bersukacita. Ada chat, ada WA, untuk tagihan, cicilan, yang mana seharusnya dibayar tiap tanggal sekian, dimajukan karena akhir tahun supaya bisa dibayar. Dan hal itu bisa membuat kami terganggu dan sukacita kami bisa terganggu. Tetapi kami memilih, kita semua memilih bersukacita di dalam Tuhan, karena itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Jadi ada kerjasama ilahi yang menjadi bagian kita untuk memilih bersukacita. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri untuk memilih bersukacita, mungkin kita tidak kuat, mungkin kita bisa gagal. Tetapi kita meminta kepada Tuhan, minta pertolongan dan pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita, untuk membuat kita mampu hidup bersama Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Bahkan kadang-kadang kita memilih bersukacita. Di perjalanan kemarin, saya sedang jalan, kita diserobot orang.
membuat kita hampir kehilangan sukacita. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, kita mampu bertahan untuk memilih terus bersukacita. Maka itulah yang kedua, kita terapkan sukacita itu. Kita berlaku baik, kita hidup terus memuliakan Tuhan. Hati kita penuh dengan ucapan syukur. Maka itulah yang kedua, menerapkan sukacita Natal. Kemudian bagian yang ketiga adalah membagikan sukacita Natal. Sukacita Natal telah hadir di dalam hati kita oleh kedatangan Tuhan, oleh pimpinan Roh Kudus, di mana kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan tiap-tiap saat kita meminta pertolongan Tuhan supaya kita hidup terus kuat di dalam Tuhan. Dan kemudian itu tidak cukup. Tuhan menginginkan kita supaya sukacita itu kita bagikan kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita seiman, kepada orang-orang yang belum mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Ini yang penting. Tuhan menghendaki kita memberitakan firman Tuhan. Maka dalam ekspresi-ekspresi yang bersifat nyata, banyak orang-orang di momentum Natal, mereka berbagi kasih. Mereka menolong orang lain. Mereka mengirim hadiah-hadiah. Ada yang disebut dengan Sinterklas. Ada yang disebut dengan orang-orang yang berkunjung kepada saudara-saudaranya untuk membagikan hadiah, untuk memberikan sekedar apa yang mereka berikan, untuk mendoakan orang lain. Itu adalah bagian dari membagikan sukacita Natal. Itu tidak salah. Dan yang paling puncak, yang paling penting, yang paling utama dari semua itu, di momentum ini kita membagikan firman Tuhan. Kita memberitakan firman Tuhan. Kita memperkatakan firman Tuhan. Bahkan kita memproklamirkan firman Tuhan tentang Yesus Kristus Tuhan kita yang menyelamatkan kita dan bahkan menyelamatkan seluruh dunia. Dalam ekspresi-ekspresi yang bersifat nyata nanti, ada orang-orang yang memberikan pemberian-pemberian. Kami akui dalam beberapa hari ini, kami mendapatkan bingkisan-bingkisan. Ada kiriman, dikasih bingkisan. Itu harus diakui sebagai bagian dari berbagi sukacita Natal. Itu ekspresi-ekspresinya. Ya, sungguh-sungguh nyata. Tadi malam, bahkan yang non-Kristen datang ke rumah kami, memberikan kami bingkisan, dan ada tulisan di situ Selamat Natal. Berarti mereka sendiri tahu prinsip ini secara nyata dalam perbuatan. Bagaimana mungkin kita berkata kami tidak tahu? Bagaimana mungkin sebagai orang-orang Kristen kita tidak membagikan sukacita Natal? Ini penting Bapak Ibu yang terkasih. Oleh sebab itu, maka sebagai orang-orang Kristen, mari kita mempergunakan, memanfaatkan momentum Natal untuk berbagi kasih, untuk membagikan kebenaran firman Tuhan, untuk mendoakan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Lebih-lebih lagi, kita datangi, kita kunjungi, kita berikan bantuan apa yang bisa kita lakukan. Dan kita terus memberitakan firman Tuhan sampai pada akhirnya nama Tuhan terus dimuliakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, ini yang bisa saya bagikan. Biarlah sukacita Natal ini menjadi maksimal dalam hidup kita sehingga kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Kita memahami tentang sukacita Natal, kita menerapkan tentang sukacita Natal, dan kita membagikan sukacita Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hasratku